Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktanalisa dari kelas 2 PK 3 dengan 696 2019 akan mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk komunikasi dalam bisnis. Bentuk-bentuk komunikasi dalam bisnis terbagi menjadi 6 kelompok, yaitu menurut ruang lingkup, formalitas, arahnya, kelangsungan, pola yang digunakan, dan yang terakhir jumlah dan sifat komunikan. Secara umum terdapat dua fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi berfungsi sebagai alat bantu yang bisa digunakan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, komunikasi organisasional berfungsi sebagai alat untuk menyatukan semua anggota organisasi menjadi satu kesatuan yang kohesif. Bentuk ruang lingkup terbagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi maupun perusahaan. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang terjadi di mana pertukaran informasi terjadi antara organisasi dengan pihak luar. Yang kedua, menurut segi formalitas yang terbagi menjadi komunikasi informal dan formal. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dalam mengabaikan hierarki organisasi. Komunikasi formal merupakan komunikasi resmi yang mengikuti rantai perintah dalam struktur organisasi suatu perusahaan, di mana tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi. Yang ketiga, menurut arahnya terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, komunikasi ke bawah atau downward communication merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan bawahannya dalam suatu organisasi. Contohnya memo, kebijaksanaan, perintah, presentasi, rapat, surat buletin, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi sejajar atau lateral communication atau horizontal communication merupakan komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara seperti karyawan dengan karyawan. Yang ketiga, komunikasi ke atas atau upward communication merupakan komunikasi dari bawahan ke atasan dan biasanya dalam bentuk laporan baik tertulis maupun lisan. Yang keempat, menurut kelangsungannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Yang kelima, menurut pola yang digunakan dikelompokkan ke dalam 4 pola, yaitu pola roda, wheel network. Yang kedua, pola rantai atau chain network. Yang ketiga, pola lingkaran atau circle network. Yang keempat, pola bintang atau star network. Yang keenam, menurut jumlah dan sifat komunikan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Selanjutnya, suasana komunikasi ini juga merupakan bagian dalam komunikasi. Yang pertama, pola komunikasi yang digunakan. Contohnya, jika organisasi ingin membuat keputusan dengan tingkat kreativitas yang tinggi, maka sebaiknya organisasi menggunakan pola bintang. Jika organisasi ingin menyampaikan atau memperoleh informasi dengan cepat, maka sebaiknya pola yang digunakan merupakan pola roda. Yang kedua, gaya manajemen. Terdapat 4 gaya dasar manajemen. Yang pertama, directive style, yaitu keputusan yang langsung diambil oleh seorang manajer, di mana bawahan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam rapat maupun pengambilan keputusan untuk tujuan organisasi. Yang kedua, coaching style, merupakan arahan dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh bawahannya. Yang ketiga, supportive style, yaitu manajemen membebaskan bawahannya untuk memberikan pendapat dalam pengambilan suatu keputusan. Yang terakhir, delegating style, yaitu manajemen membebaskan karyawannya untuk mengambil keputusan dan menjalankan pekerjaannya. Manajemen hanya memberikan arahan secara global tentang sasaran dan tujuan organisasi. Yang terakhir, pengelolaan komunikasi dalam organisasi. Terdapat 4 poin. Yang pertama, mengurangi jumlah pesan semaksimal mungkin. Hal ini diperlukan karena pada pelaksanaannya
Banyak penggunaan memo dalam rapat yang tidak efisien sehingga terjadi pemborosan. Yang kedua, memberikan instruksi yang jelas. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada bawahannya harus memahami dengan jelas semua keinginan dan sasaran organisasi. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab. Karena keterbatasan sebagai manusia, manajer sebaiknya mempercayakan sebagian tugasnya kepada bawahannya sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Yang terakhir, melatih keterampilan menulis dan berbicara untuk meningkatkan rasa percaya diri para pegawai. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.